Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul di sini adalah pidana di luar KUHP dalam kurung KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kita masuk. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang berdampak negatif pada korban, terutama perempuan dan anak-anak. Fenomena ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai masalah pribadi, namun memiliki dampak yang serius bagi individu dan tatanan sosial. Secara internasional, perhatian terhadap KDRT tercermin dalam DUHAM, DUHAM, dan CEDAW. Sementara di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang PKDRT. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih rinci dibandingkan KUHP, mencakup mekanisme peradilan yang mendukung korban. Undang-undang PKDRT ini juga terintegrasi dengan Undang-Undang TPKS dan juga KUHP Nasional 2023. Mencerminkan supaya komprehensif dalam perlindungan korban dan menegakkan keadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus KDRT. Yang berikutnya ada tinjauan umum tentang PKDRT. Pertama, perlindungan hukum dan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT. Perlindungan hukum, upaya menjaga dan melindungi subjek hukum untuk memberikan rasa aman kepada korban. Yang kedua, bentuk perlindungan, restitusi, kompensasi, layanan medis, serta bantuan hukum. Yang berikutnya, kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, mulai dari psikis, fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, termasuk juga ancaman, pemaksaan, perampasan. Jenis kekerasan. Jenis kekerasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama fisik, tindakan yang menyebabkan luka atau rasa sakit secara langsung, misalnya memukul. Yang berikutnya ada psikis. Psikis ini adalah perbuatan yang menimbulkan kekuatan atau gangguan mental. Jadi ini kekerasan secara tidak langsung karena dia menyerangnya psikis. Penghinaan menyerangnya langsung ke mental. Yang berikutnya ada seksual. Pemaksaan hubungan seksual atau eksploitasi seksual. Yang berikutnya ada penelantaran, mengabaikan kewajiban, nafkah, dan kebutuhan dasar keluarga. Yang berikutnya adalah sanksi dan perlindungan. Rata-rata sanksi dari PKDRT ini denda hingga penjara 15 tahun. Dan perlindungan korban yang diberikan adalah hak atas layanan medis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan perintah perlindungan dari pengadilan. Berikutnya kita masuk kepada sejarah KDRT. Perhatian global. Itu dimulai dari tahun 1960 sampai 1970. Feminisme gelombang kedua meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan terhadap perempuan. Lalu disambung pada 1979 dengan adanya CEDAW, mengakui KDRT sebagai diskriminasi terhadap perempuan. Ini kita bisa lihat bahwa sejarah KDRT ini dimulai dari
ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga berkembang menjadi kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Dan pada abad awal ke-20, KDRT itu dianggap hanya sebagai urusan pribadi. Yang berikutnya adalah ketentuan internasional yang relevan. Pada awalnya ada Deklarasi Universal HAM, itu pada tahun 1948. Di dalamnya memuat beberapa pasal yang saya kutip di sini ada 3 pasal. Pasal 1, semua manusia setara dalam martabat dan hak. Yang berikutnya ada pasal 3, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dan yang berikutnya ada pasal 5, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Yang berikutnya ada CEDAW. CEDAW ini dilakukan pada tahun 1979. Ada sekitar 2 pasal yang saya kutip di sini. Pasal 1, diskriminasi berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi. Yang kedua, pasal 16, hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan dalam keluarga. Yang berikutnya ada rekomendasi umum nomor 19 tahun 1992. Kekerasan berbasis gender itu melanggar hak perempuan untuk hidup bebas dari ketakutan. Dalam Indonesia sendiri ada kerangka hukum yang diatur pada Undang-Undang 1945. Yang pertama ada pasal 28G ayat 1. Itu dikatakan bahwa ada hak atas rasa aman dan perlindungan diri. Berikutnya ada pasal 28I ayat 4, yaitu bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam penegakan HAM atau hak asasi manusia. Yang berikutnya ada UU PKDRT tahun 2004. UU PKDRT ini fokus pada pencegahan, penanganan, dan juga perlindungan korban KDRT. Selain dari UU KDRT ini juga ada UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak ini pada tahun 2014 ini lebih kepada melindungi anak daripada kekerasan, termasuk yang sering terjadi dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa rata-rata korban KDRT yang dirasakan oleh perempuan dan juga anak-anak. Yang berikutnya ada lingkup KDRT. Lingkup KDRT ini yang pertama ada pencegahan. Pencegahan ini mengidentifikasi penyebab KDRT, ketidaksetaraan gender, pola perilaku tidak sehat, dan langkah preventif. Yang berikutnya ada penanganan, perlindungan korban melalui konseling, tempat penampungan, dan pendampingan hukum. Yang berikutnya ada rehabilitasi, pemulihan psikologis dan sosial bagi korban dan pelaku untuk menciptakan kesadaran dan perubahan perilaku. Yang berikutnya ada advokasi. Advokasi ini lebih kepada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari KDRT. Yang berikutnya ada penegakan hukuman yang tegas sesuai undang-undang. Yang berikutnya ada sumber daya dan keseimbangan, penguatan lembaga dan penyediaan sumber daya untuk menangani kasus KDRT. Yang berikutnya ada sanksi dalam UU PKDRT. Jenis kekerasan dan juga sanksi. Yang pertama, sanksi fisik. Sanksi fisik ini contohnya cedera fisik. Ini penjara hingga 5 tahun atau denda 15 juta, pasal 44 ayat 1. Yang berikutnya ada kekerasan psikologis. Psikologis ini sampai membuat ketakutan, sampai membuat gangguan mental. Ini penjara hingga 3 tahun atau denda hingga 9 juta. Ini tertuang pada pasal 45 ayat 1. Yang berikutnya ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini seperti pemaksaan hubungan seksual, penjara hingga 12 tahun atau denda sebesar 36 juta pada pasal 46 ayat 1. Yang berikutnya ada ekonomi, penguasaan tidak sah terhadap atas harta. Ini penjara hingga 4 tahun dan denda hingga 12 juta pada pasal 47 ayat 1. Yang berikutnya ada ancaman kekerasan. Ancaman berbagai bentuk kekerasan. Ini penjara hingga 3 tahun, denda
9 juta. Lihat pasal 50. Yang berikutnya ada pelecehan seksual, perilaku seksual yang tidak diinginkan. Ya, istilahnya mereka dalam rumah tangga ada pemaksaan berhubungan, itu juga termasuk. Ini penjara hingga 6 tahun dan denda sekitar 18 juta. Ini dasarnya pada pasal 49. Yang berikutnya ada sistem peradilan dari KDRT. Yang pertama, pelaporan. Korban atau pihak lain yang melapor ke polisian atau lembaga perlindungan. Selain daripada itu, korban dapat menerima bantuan psikologis dan perlindungan dari LPSK. Yang setelah melakukan pelaporan, maka akan dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama, bukti-bukti akan dikumpulkan oleh kepolisian. Yang berikutnya, surat perlindungan sementara akan dikeluarkan untuk mencegah pelaku mendekati korban. Setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan, maka sampailah pada proses penuntutan. Di sini jaksa memproses segala berkas dan menuntut pelaku di pengadilan. Setelah terjadi penuntutan, maka masuk ke sidang pengadilan. Yang dilakukan di sini adalah sidang pidana untuk menghukum pelaku atau perdata untuk hak korban, misalnya hak asuh anak. Nah, setelah terjadi sistem pengadilan ini, masuk kepada putusan dan banding. Yang pertama, hakim memutus hukuman pelaku penjara dan juga denda, atau penjara atau denda. Kemudian dari pihak pelaku pun dapat mengajukan banding ketika putusan dari pihak pelaku maupun korban dapat melakukan banding jika dirasa bahwa keputusan hakim ini tidak adil. Yang berikutnya, ini ada perlindungan dan pemulihan korban. Perlindungan dan pemulihan korban ini diberikan oleh negara seperti bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial bagi korban. Juga eksekusi hak korban melalui pengadilan. Yang berikutnya kita ingin bahas di sini adalah perbedaan UU PKDRT dan juga KUHP. Yang pertama dari sifat tindak pidananya. Kalau UU PKDRT ini fokus pada kekerasan rumah tangga, psikis, fisik, seksual, penelantaran. Dia ini fokus kepada kekerasan dalam rumah tangga. Sementara KUHP ini hanya mengatur kekerasan secara umum tanpa membedakan yang mana konteks rumah tangga, yang mana konteks ini. Dia lebih kepada umum seluruhnya. Yang berikutnya dalam sifat yang berikutnya ini pihak yang dilindungi. Yang pertama, kalau UU PKDRT ini khusus melindungi anggota keluarga, terutama perempuan dan juga anak. Kemudian kalau KUHP ini berlaku untuk masyarakat umum tanpa melihat hubungan keluarga. Yang berikutnya ada juga mana dia? Yang berikutnya ada bentuk kekerasan. Kalau UU PKDRT mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran. Kalau KUHP hanya mengatur kekerasan fisik dan tindak pidana umum lainnya. Yang berikutnya ada sanksi dan prosedur. Kalau UU PKDRT ini sanksi spesifik dan rangka rehabilitatif untuk korban dan juga pelaku. Untuk KUHP ini hanya sanksi umum tanpa mekanisme perlindungan khusus bagi korban. Yang berikutnya ada pendekatan terhadap korban. Kalau dari UU PKDRT sendiri sensitif, mengutamakan pelindungan hukum dan tempat penampungan. Kalau dari sisi KUHP ini fokus kepada hukuman pelaku. Perlindungan korban kurang komprehensif. Yang berikutnya kita lihat KDRT kalau ditinjau dari KUHP. Yang pertama, pengaturan KDRT.
Kekerasan fisik dan seksual diatur dalam KUHP nasional pasal 466 sampai 478, namun UU PKDRT tetap menjadi lex specialis. Yang berikutnya ada kekerasan psikis dan penantaran diakomodasi melalui UU PKDRT. Ini menggunakan prinsip lex specialis juga. UU PKDRT ini mendahului KUHP nasional dalam konteks rumah tangga karena UU PKDRT ini lebih spesifik dalam membahas kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga bisa dikatakan bahwa UU PKDRT ini adalah istilahnya menggunakan prinsip lex specialis. Yang berikut adalah KUHP nasional ini berlaku sebagai aturan umum atau lex generalis. Yang berikutnya ada harmonisasi. KUHP nasional lebih fiktif oriented dan mengatur restitusi dan pemulihan korban. Pendekatan modern juga terhadap pidana dilakukan, yaitu korektif dan rehabilitatif. Yang berikutnya ada dampak dari ini adalah memperkuat perlindungan hukum untuk korban KDRT, juga risiko konflik norma karena pengaturan ganda perlu diantisipasi. Berikutnya kita akan analisa kasus dari putusan nomor 45 garis miring pidana khusus garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri SNN. Ini fakta perkaranya bahwa terdakwa Mauria SE alias OD memukul istrinya WOD Narwati dengan tangan, kipas angin, dan kursi plastik hingga menyebabkan luka memar pada saat proses visum. Dilihat bahwa ada luka memar. Latar belakangnya adalah pertengkaran terkait jumlah karung beras dengan riwayat kekerasan sebelumnya tahun 2020. Yang berikutnya yang dilakukan oleh korban adalah perdamaian. Korban memaafkan terdakwa dan meminta pembebasan. Di sini kita bisa lihat bahwa pasal yang dilanggar adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Putusan hakim penjara 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Yang berikutnya barang bukti dikembalikan kepada korban. Pertimbangan hakim mempertimbangkan bahwa kalau pertimbangan yang memberatkan, perbuatan meresahkan masyarakat, meringankan, perdamaian terjadi, terdakwa menyesali perbuatannya, dan korban meminta pembebasan. Kesimpulannya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada perempuan dan anak. UU PKDRT ini hadir sebagai landasan hukum untuk melindungi korban dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan, fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan juga ancaman kekerasan. Sistem peradilan KDRT berfokus pada perlindungan korban melalui pendekatan victim oriented yang dapat mencakup pemulihan psikologis dan penegakan hukum terhadap perilaku dengan sanksi tegas. Terhadap pelaku dengan sanksi tegas. Harmonisasi UU PKDRT dengan KUHP Nasional 2023 memperkuat perlindungan hukum melalui pendekatan modern yang berkeadilan, di mana UU PKDRT tetap menjadi lex spesialis dalam kasus KDRT. Selain itu, pencegahan menjadi kunci penting melalui edukasi masyarakat, advokasi, penguatan lembaga yang menangani kasus KDRT. Dengan dukungan sumber daya memadai, diharapkan tercipta keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan. Sekian penjelasan presentasi saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman maupun saudara sekalian yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, bisa dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam.